karena anugerah-Mu yang limpah, kemurahan-Mu dan kebesaran kasih setia-Mu yang memampukan kami datang untuk bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka di hadapan-Mu. Berikan kami rahmat dari Allah Roh Kudus, supaya ketika kami membaca firman Tuhan itu berbicara secara pribadi ke setiap kami. Sebagai satu komunitas yang didasarkan atas kasih Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti ya Tuhan. Dan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas. Setiap kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan, kami ingin bersama-sama belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari surat 1 Yohanes, pasal yang keempat. Saudara, seperti doa kita tadi, saya rindu banget kalau misalkan ketika kita membaca firman Tuhan, bahkan sebelum mendengarkan khotbah saya, tapi firman Tuhan sudah berbicara sendiri kepada kita. Khotbah saya mah hanya bonus, hanya tambahan. Ayat 7 hingga ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini tema yang dikasih ke saya ya, the church, a covenant community. Di situ ada. Teman-teman, waktu saya masih remaja, ini angkatannya saya pasti.
Saudara kenal gak beberapa tokoh film di sini? Ada yang tahu? Itu angkatan saya pasti. Zaman-zaman saya ini bintang film Hong Kong yang terkenal, khususnya tengah-tengah itu namanya Ekin Cheng. Wah, dia ya nggak tahu deh, masih sesuai dengan selera saudari-saudari di sini. Tapi zaman saya dia jadi idola, keren, ganteng, rambutnya gondrong gitu ya. Wah, ini kalau teman-teman perhatikan sepintas, bisa kira-kira gak ini film apa? Film tentang apa? Cerita tentang apa? Apa? Gangster, mafia. Iya. Triad. Di Hong Kong namanya Triad. Triad. Teman-teman, nih film-film kayak begini sangat populer di zaman saya. Di zaman sekarang juga pasti ada lah ya. Tapi maksudnya di zaman saya ya inilah genre film Mandarin yang sangat populer. Dan di zaman itu juga saya tahu, di sekolah saya sendiri, saya dulu sekolah di Tarki 2 Pluit SMA. Wah, itu juga zaman-zamannya geng-geng mobil. Di mana-mana saya pernah beberapa kali ikut ngumpul mereka di Ancol dulu. Sekarang masih ada gak tuh ya bowling di Ancol. Wah, itu tempat nongkrong para geng mobil di situ. Saya cuma ikut sekali, habis itu kapok. Karena hampir mati di tengah jalan. Itu nggak peduli tuh lampu merah, mobil pokoknya hajar terus. Tapi kayaknya ada satu kebanggaan ketika teman saya bercerita, dulu ada satu geng namanya Master Blasters. Ada yang tahu juga ya? Mereka sangat bangga ketika ceritain pengalamannya, terus lebih bangga lagi ketika ceritakan, gua anak blaster. Kayaknya keren gitu ya. Atau sekarang masih ada seperti itu atau zamannya udah beda. Teman-teman, ada satu kebanggaan ketika masuk ke dalam satu geng, komunitas. Cerita di dalam Triad Hong Kong ini, ketika mereka mau jadi satu anggota dari komunitas Triad itu, biasanya ada satu upacara. Ini susah sih pakai masker ya. Saya tadi mau buka masker, cuma saya pikir mungkin teman-teman juga nggak terlalu mungkin ada yang takut-takut juga gitu, jadi udahlah saya pakai aja lah. Biasanya kalau masuk ke dalam satu geng, dia gigit jarinya, terus teteskan darah masing-masing ke dalam satu mangkok yang udah ada isi air, terus dicampur darahnya, berapa tetes, terus muter. Terus dia bilang begitu ya, dengan minum darah perjanjian ini, maka kamu resmi masuk menjadi komunitas geng ini, Triad ini. Lalu dari seperti inaugurasi, orang yang mau masuk itu, dia minum yang pertama, lalu diputerin sampai ke ketuanya, lalu dia disahkan menjadi anggota komunitas dari Triad itu. Teman-teman, menarik ya, gambaran ini sedikit banyak ada miripnya dengan gambaran waktu Yesus perjamuan kudus, anggur yang melambangkan darah. Saya langsung kepikiran itu. Teman-teman, sebelum sampai ke situ saya pengen ngomong begini. Saudara, waktu seseorang masuk menjadi anggota Triad, jangan coba kutik salah satu anggota dari Triad itu. Kamu berani kutik salah satu anggota itu, ketika anggota itu laporin ke gengnya, mati kita. Ini mereka nggak segan-segan. Di balik itu ada satu parang, pedang, golok. Mereka siap untuk membunuh siapa saja yang mencoba untuk mengganggu Triad mereka. Jangan coba-coba. Satu kali saya waktu pelayanan di Pluit, ada seorang rekan hamba Tuhan, waktu muda dia cerita, wah waktu muda gue bandel minta ampun. Dia orang Padang, Cina Padang. Dia juga masuk ke dalam satu geng. Dia cerita begini, waktu itu kami ada selisih paham dengan kelompok hamba Tuhan yang lain. Bukan cerita rahasia ya, majelis juga sama, pengurus juga sama kan. Dia cerita begini, susah ya kita jadi hamba Tuhan ya. Kan harus saling merendahkan diri, gak boleh berantem. Jelas firman Tuhan catat begitu. Tapi waktu gua di jalanan, asal ada yang berani macam-macam sama gua,
ada saudara-saudara gue, maksudnya anggota geng yang lain, berani pasang badan buat gue. Lu gebukin dia hadapan sama gue. Wah, brotherhood-nya kenceng banget. Brotherhood, sisterhood. Tapi saya pikir-pikir, kenapa kita sebagai orang percaya yang sudah disatukan dalam satu komunitas, saya merasa kita agak kurang tuh dalam hal seperti itu. Saudara, brotherhood di dalam geng, di dalam triad ini luar biasa. Mereka benar-benar secara literal berani pasang badan buat brothernya. Saudara, kalau yang menyatukan mereka mungkin ada masa lalu latar belakang yang kemudian dimanfaatkan karena butuh penerimaan. Karena butuh sekelompok orang yang mau menerima mereka apa adanya. Nggak peduli latar belakangnya. Apakah dia pernah mengalami pelecehan seksual? Apakah mereka ditolak oleh keluarga mereka? Apakah mereka dicap sebagai orang bejat? Silakan masuk menjadi anggota kami. Engkau diterima apa adanya. Dengan satu kesamaan, kerinduan untuk saling berbagi, saling membela, mungkin juga satu kebanggaan, mereka masuk menjadi anggota komunitas ini. Masakan kita kalah sama mereka? Saudara, kita dipersatukan bukan dengan satu tujuan, satu agenda yang diciptakan oleh manusia. Kita tahu di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dengan jelas, ayat 9, ayat 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, saya tidak teologis hari ini, tapi ini kita perlu mengerti. Saya lebih banyak mau sharing pengalaman saya. Tapi kita dipersatukan dengan Bapa yang mengetahui kita orang berdosa yang sudah mati. Namanya mati ya. Gak bisa meresponi dengan benar. Gak punya kerinduan mencari Allah yang benar. Yang sedang rusak hubungannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengutus anaknya yang satu-satunya, menjemput kita pulang kembali, mendamaikan kita dengan Allah. Lalu kita dipersatukan menjadi satu komunitas. Karena punya satu Allah yang sama, satu juru selamat yang sama, yang menebus kita. Saudara, ini klise ya. Kita udah tahu, kita udah dengar. Teman-teman, saya mau ngajak kita baca satu bagian firman Tuhan lagi. Saya beberapa bulan lalu saya mengkhotbahkan bagian ini dan saya terpukau ketika saya melihat secara online lagi apa yang saya khotbahkan. Efesus 1 ayat 4 ayat 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang mirip-mirip dengan itu ayat 5. Dalam kasih Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sudah ayat 5 khususnya seringkali diperdebatkan di dalam perdebatan doktrin predestinasi. Kita nggak bahas itu hari ini. Tapi di situ dengan jelas dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Saudara, 20 tahun yang lalu saya belum punya anak. Istri aja belum punya. Pernah gak saudara ngebayangin dari sekarang nih ya, siapa pasangan hidup saudara nanti? Anak-anak seperti apa yang saudara-saudara akan lahirkan? Apakah pasangan hidup saudara akan sempurna? Baik? Cocok dengan saya? Dengan saudara maksudnya. Anak-anak seperti apa yang saudara akan lahirkan? Saudara, anak saya sekarang yang pertama sedang beranjak
remaja, sedang masa-masa berontak. Ngomong baik, didebatin. Ngomong kasar, didebatin juga. Dipukul, mukanya makin minta ditonjok. Saya sering ingat mama saya ngomong begini waktu saya masih remaja. Kalau gua tahu dari dulu lu kayak begini, gua udah pencet lu. Saudara bisa bayangin hati Allah ketika dia dari semula, bukan dari saat dia menebus kita dengan mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bukan ketika Abraham yang menjadi analogi ketika dia mempersembahkan satu-satunya anak di usia tuanya yang kemungkinan dia mungkin gak akan punya anak lagi kalau Ishak mati saat itu juga. Lebih jauh dari itu, dari kekekalan. Tuhan telah memilih kita, menentukan kita dari semula menjadi anak-anaknya. Saudara, kalau kita pergi ke supermarket, Hypermart, Transmart, Alfamart lah, kita beli barang buat apa? Sabun buat mandi lah, motor, mobil buat transportasi lah. Waktu Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, Dia membeli kita dengan darahnya. Untuk apa? Dia memakai kita sama ketika kita membeli barang? Ya oke lah, kurang lebih. Tapi kan kita kalau beli barang di swalayan, kita pakai, habis, dibuang. Mobil rusak, kalau punya duit ganti baru. Untung Tuhan gak seperti itu. Karena kita seringkali menjadikan diri kita seperti barang yang kayak ada masa expirednya. Udah selesai, ya udah. Bukan Tuhan yang buang, kita yang membuang diri kita sendiri. Tapi waktu kita membuang diri kita sendiri, seakan-akan kita tidak ada gunanya, Tuhan tidak berhenti. Dia tetap mau memakai kita dan membuat kita lebih bagus lagi. Apa sih bagusnya diri kita? Saudara, saya mungkin pernah cerita sedikit di sini ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin cerita di luaran juga banyak, tapi saya mengalami sendiri. Istri saya hampir ceraikan saya beberapa tahun lalu. Dia nggak tahan lihat saya memperlakukan anak-anak saya. Saya keras. Bukan saya sering memukul anak saya, enggak. Tapi saya keras sama anak saya. Dan dia nggak tahan ketika saya keras sama anak-anak saya. Karena ada latar belakangnya. Istri saya dari umur 2 tahun sudah nggak punya papa. Terus hidup dengan pamannya, istri pamannya khususnya, yang sangat-sangat kejam. Mereka tinggal di satu rumah besar, tapi istri saya dan mamanya dengan 3 saudaranya cuma boleh ada di dalam satu kamar. Satu kamar itu ber5. Tiap kali ada perayaan ulang tahun sepupunya, nggak boleh keluar. Mau pakai telepon, di rumah ada 3 nomornya, ke rumah tetangga. Jadi ketika dia menikah sama saya, dia mengharapkan saya jadi seorang suami yang sempurna. Nggak dapet lah dia dari saya, karena saya juga punya latar belakang. Saudara, apa yang Tuhan cari sih dari saya? Waktu istri saya bilang kita cerai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya juga udah capek Tuhan. Itu udah kali ketiga soalnya. Terserah deh Tuhan, kalau abis ini nggak jadi hamba Tuhan, ya udahlah. Masa jadi hamba Tuhan khotbah tentang kasih, tentang pernikahan, omong kosong. Kalau habis ini saya jadi supir taksi, ya udah, gimana lagi? Sudah, cerita kita berbeda. Cerita kita berbeda. Ada yang mungkin kecanduan pornografi, apalagi di tengah-tengah pandemi. Di rumah, di depan layar terus, godaannya besar. Maaf, ada yang sudah tidak perawan. Apa sih yang Tuhan cari? Ngapain Tuhan mau pertahankan kita? Tapi ini dari semula, dari kekekalan. Sudah menentukan kita menjadi anak-anaknya.
Dan kesalahan yang kita anggap besar, fatal, tidak mengubah kasih Tuhan. Jangan jadi fatalisme ya. Bukan berarti kita bisa seenaknya dengan hidup kita. Tapi ketika Roh Kudus berbicara, salah loh. Dan kita masih punya hati untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Saudara, saya perlu ngomong ini semua untuk sedikit memperlihatkan kasih Tuhan yang begitu luas, begitu besar. Dia membuka tangannya di atas kayu salib, lambang bahwa dia menerima. Mari anak-anakku, datang lagi kepadaku. Aku menantikan engkau. Aku ingin memelukmu. Datang kepadaku. Aku sudah sengaja membuka ruang bagimu untuk melakukan kesalahan. Dan ruang itu sangat besar. Ya, kamu pernah bikin kesalahan. Kamu pernah gagal. Hidupmu sudah hancur sekarang. Tapi mari datang kepadaku. Itu janjiku padamu. Itu covenantku bagimu. Saudara, itu inti dari 1 Yohanes pasal 4. Allah adalah kasih. Dan saudara, bagaimana kita menjadi komunitas yang memuliakan Tuhan? Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4. Tidak ada yang melihat Allah. Tapi kalau kita saling mengasihi, menyatakan kasih kita kepada sesama, Allah kelihatan. Allah kelihatan di dalam komunitas ini. Saudara, pernahkah mendengarkan kisah-kisah dari sesama kita? Pernah gak? Kalau itu belum, ada yang salah sama komunitas ini. Kita sudah menjadi sangat terbiasa dengan relasi di atas permukaan. Saudara, satu kali ketika di Malang itu, sebelum istri saya ngomong kita cerai saja, kami berdua di dalam masa proses konseling. Dan seringkali saya dipesan sama teman saya di Jakarta, bro, kita jadi laki-laki saat ini ketika jalanin proses konseling, khususnya lu katanya, kita akan menghadapi situasi di mana kita harus menahan diri kita demi kebaikan istri kita. Saudara, itu udah dasar firmannya ya. Efesus 5 ayat 22-33. Itu udah dasar firmannya, saudara baca nanti. Yang mau pacaran wajib baca. Kalau belum siap lakukan, jangan menikah. Jadi saya harus menahan diri ketika istri saya menjadi orang yang sangat menyebalkan. Karena itu memang prosesnya. Dia harus mengeluarkan dari dalam hatinya hal-hal yang selama ini dia pendam. Dan objek, tanda kutip, murkanya adalah saya. Waduh, setengah mati saya. Mau lawan gak boleh. Melawan diri. Sampai akhirnya saya gak tahan. Saya lawan, berantem besar. Pagi-pagi mau kuliah, mata bengep-bengep. Satu-satunya tempat cerita ya teman saya itu yang di Jakarta. Saudara, reaksinya, responnya, saya gak bisa lupa. Dia cuma jawab begini. I feel you, bro. Terus dia kirimin gambar mukanya yang juga bengep-bengep nangis. Saudara, saya masih sangat terharu ketika cerita ini. Sepanjang hidup saya ketika saya mengalami pergumulan, gak ada orang tua saya. Satu-satunya orang yang pernah nangis buat saya, sahabat saya itu.
Saudara, kita nggak bisa menilai orang lain. Dia mah nggak bisa apa-apa. Atau sepengalaman saya, ketika berhadapan dengan majelis, ini nggak semuanya ya. Selalu pasti ada oknum, sama hamba Tuhan juga ada oknum. Teman-teman pengurus juga ada oknum. Orang-orang yang buat saya menyebalkan. Wah, sulit untuk mengasihi. Sulit untuk menerima dia apa adanya. Sulit untuk ingat bahwa, lu tuh juga bajingan yang diselamatin sama Tuhan. Lu pikir lu lebih bagus dari dia? Ingat, siapa diri lu di hadapan Tuhan. Betapa brengseknya lu dulu. Sekarang juga sama. Lu pikir lu lebih bagus dari dia? Saudara, bisakah kita menerima orang yang berbeda pandangan dengan kita? Dia lagi main keyboard ya. Jelek mainnya mesti begini nih. Ini nyebelin banget tuh. Ya udah, lu main aja sendiri. Masalah sepele, tapi bisa bikin kita jengkel kan? Cara menyampaikan, maksudnya sih benar. Pakai firman Tuhan lagi. Bisa gak kita terima orang kayak begitu? Sok rohani, baru belajar teologi dikit udah belagu. Saudara, di tempat inilah, di komunitas inilah, di tempat di mana kita semua adalah para keparat yang sudah mendapatkan penerimaan tanpa syarat, kasih tanpa syarat dari Tuhan. Tempat kita mempraktekkan, tempat kita saling mengasah. Markus 5, Yesus dalam khotbah di bukit bilang, kalau engkau hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam kepadamu, apakah lebihnya engkau daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Bukankah Bapa menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun orang yang tidak baik? Bukankah matahari Bapa berikan kepada orang yang menghormati Tuhan maupun mereka yang tidak menghormati Tuhan? Jadilah sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Sudah terlalu banyak yang bisa dibagikan. Pengalaman saya, kekurangan saya, masa-masa ketika saya bercerai, saya sedang membagikan diri. Bagikanlah diri teman-teman saudara. Tidak perlu kita saling menutupi diri. Yakobus 5 bilang kan, saling mengaku dosalah satu sama lain. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi mungkin saya mesti pesan juga begini ya. Kadang-kadang memang kita perlu lihat sih, kepada siapa kita membagikan itu. Gak sembarangan juga, gak mengumbar gitu. Karena saya sharing begini penuh resiko kan. Kalau kamu tidak cukup dewasa, di luaran langsung itu, yang namanya GI Mario itu jangan diundang lagi. Hidupnya penuh kelemahan. Dia pernah hampir cerai, hamba Tuhan. Kalau saya sih, saya gak peduli. Tapi saya tahu, teman-teman bertumbuh pasti ada tahapnya, ada prosesnya. Belum tentu siap untuk menerima semuanya itu. Saudara, kita adalah komunitas yang sudah dipersatukan di dalam kasih Allah. Pengorbanan darahnya adalah bukti kasihnya. Masakan kita kurang mau saling mengasihi satu sama lain. Jangan menganggap diri lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain. Saudara, bukankah komunitas ini namanya SYNC? Sanctuary Young Hearted Nurturing Community. Mau nurturing satu sama lain, mau mengaplikasikan, mempraksiskan teologi doktrin yang kita tahu, nurturing. Ayo,
satu sama lain. Saudara jangan pikir nanti kalau nggak latihan dari sekarang, sudah tua, susah. Apalagi nanti kalau saudara udah punya posisi di perusahaan, udah menjadi majelis yang populer di gereja, susah. Orang udah kagum dulu sama diri kita. Saya sudah jadi orang besar, masa saya mau membuka aib saya di depan orang lain? Nanti orang bilang begini, aneh orang ini. Nah kita nggak siap ketika kita dicap seperti itu. Mulai dari sekarang latihannya. Mulai dari sekarang. Ayo teman-teman. Ada Kojohan, ada Bapak Majelis, ada rekan-rekan yang lebih dewasa. Ayo, jadilah nurturing community. Tuhan akan dimuliakan jika teman-teman saling mengasihi, saling belajar menerima, bukan menggosipkan, tapi mendoakan. Itu harta ketika dia cerita. Kita mungkin gak alami, tapi teman kita yang alami. Kita mungkin gak sanggup kalau kita ngalamin apa yang dia alamin. Tapi Tuhan percayakan itu sebagai harta yang membuat kita bisa bercermin. Bisa ya teman-teman? Saya yakin bisa. Ini bagian yang sangat penting. Mau belajar saling mengasihi, jangan cuma teori, jangan cuma praktek, jangan cuma baca firman Tuhan. Ayo praktekkan. Di sini tempatnya. Saya bersyukur saya boleh mengecap sedikit buah-buah pelayanan. Saya tinggal 2 menit lagi paling ya. Saya sharing. Sampai hari ini saya masih ada satu KTB, kelompok kecil, namanya YouTube. Yuk tumbuh bersama YouTube gitu ya. Ya bisa-bisanya aja kita lah. Sudah, minggu pertama kita pasti bahas firman Tuhan. Habis itu baru ngobrol santai. Lalu kemarin, Sabtu kemarin, minggu ketiga, kami biasa ngobrol santai, update kondisi masing-masing. Saya yang sedang bergumul lagi cari rumah, ada yang bergumul dengan infeksi saluran pipisnya, ada yang sedang bergumul dengan baru punya anak, stres menghadapi menjadi mama baru. Cerita. Wah, itu satu blessing tersendiri di tengah-tengah sumpeknya pelayanan, di tengah-tengah sumpeknya pergumulan pelayanan di gereja. Itu memberkati hidup saya. Bukan cuma kita membuka diri, tapi itu jadi berkat, jadi makanan rohani buat saya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang lain. Kapan ada waktu saya sharing lagi ya. Jadilah covenant community, which covenanted by love. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk setiap anak muda yang ada dalam ruangan ini dan yang sedang menonton dari rumah. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang menaruh firman-Mu ketika mereka membacanya dalam hati mereka. Tanamkan itu kuat-kuat, biarlah firman-Mu berakar dalam-dalam, dan pada saatnya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Kami rindu Tuhan melihat ada satu komunitas yang bukan cuma kuat di dalam doktrin dan teologi, tapi juga terekspresikan keluar. Sehingga Tuhan, Engkau dimuliakan melalui relasi mereka sebagai satu komunitas yang dipersatukan dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.